Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari yang penuh barokah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu acara Kultum Ramadan yang insyaallah pada kultum kita sore hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, yakni jihad muslimin di dalam bulan suci Ramadan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita patut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena di tahun ini alhamdulillah tanpa terasa kita sudah memasuki hari kelima di bulan Ramadan, tentu dengan satu harapan, semoga segala bentuk ibadah kita, sholat kita, puasa kita, serta juga amal-amal kebaikan kita yang lainnya, semoga senantiasa dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada, perlu kiranya kita pahami dan ketahui bersama bahwa ketika kita berada dalam suasana bulan suci Ramadan, di dalamnya terdapat satu nilai yang sangat berharga dan sangat luar biasa yang perlu kita ambil hikmahnya, yakni adanya nilai sebuah perjuangan. Kata perjuangan di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan jihad. Berjuang di bulan Ramadan, Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Habsyi menyampaikan kepada kita bahwa di bulan suci Ramadan ini sedikitnya ada dua bentuk jihad yang harus kita usahakan, yang harus kita perjuangkan untuk betul-betul mendapatkan ma'unah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua jihad ini oleh ulama dibahasakan dengan bahasa yang pertama, jihadu bin nahari ala siyami. Jihad yang pertama, perjuangan yang pertama di bulan suci Ramadan, yakni perjuangan yang kita lakukan di siang hari ala siyami, berupa perjuangan berpuasa. Hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berpuasa tentu merupakan suatu perjuangan yang tidak mudah, tentu merupakan suatu perjuangan yang tidak gampang untuk kita lakukan. Karena perjuangan di siang hari di bulan suci Ramadan, yakni melakukan aktivitas berpuasa, dalam hal ini menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan ada 3 kategori berpuasa yang harus diperjuangkan. Puasa kategori dengan level paling rendah atau level ketiga oleh Imam Al-Ghazali disebut dengan istilah saumul ami, puasanya orang kebanyakan atau puasanya orang mayoritas, muslimin mayoritas berpuasa di level ini, yaitu saumul ami. Bagaimana kualitas saumul ami ini? Dalam hal ini Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa puasanya orang mayoritas itu sebatas berpuasa, menahan diri dari tidak makan dan tidak minum, akan tetapi tidak menahan untuk hal-hal yang lainnya.
Artinya tidak makan, tidak minum, tetapi aktivitas-aktivitas lain yang sejatinya itu juga harus ditahan tetap dilaksanakan. Tidak makan, tidak minum, tetapi tetap ngegosip tetangganya. Tidak makan, tidak minum, tetapi tetap aktivitas menyakiti teman dan tetangganya tetap lanjut. Ini yang katanya Imam Al-Ghazali adalah shaumul am. Kemudian yang kedua, beliau menyampaikan adalah shaumul khas. Puasanya orang khusus, puasanya orang-orang tertentu. Bagaimana untuk level kedua ini? Imam Al-Ghazali menyampaikan untuk level kedua, shaumul khas, ini muslimin tidak sekedar berpuasa menahan diri dari tidak makan, kemudian tidak minum, tetapi juga menahan diri dari segala aktivitas-aktivitas yang sekiranya itu melanggar perintah Allah. Saya contohkan misalnya sudah tidak makan, juga tidak minum, tetapi ngerasani orang lain juga berpuasa. Menyakiti orang lain juga berpuasa. Menjelek-jelekkan orang lain juga berpuasa. Ini yang oleh Imam Al-Ghazali disebut shaumul khas. Puasanya orang tertentu saja yang mampu melakukan hal ini. Kemudian pada level yang paling keren, yang paling bagus, yaitu level pertama adalah shaumu khososil khos. Puasanya orang-orang paling istimewa. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan kepada kita bahwa yang dimaksud puasanya orang istimewa ini, yang pertama bukan hanya berpuasa menahan diri tidak makan, juga bukan hanya menahan diri tidak minum, bahkan juga bukan hanya menahan diri dari anggota-anggota badan yang lain melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, puasanya orang istimewa ini termasuk juga hatinya dan pikirannya itu dipuasakan dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi tidak makan, tidak minum, sudah hendak menggosip orang lain, tidak menggunjing orang lain, tidak membicarakan keburukan, kejelekan orang lain, hatinya juga dipuasakan. Jadi misalnya dicontohkan orangnya tetap berpuasa, kemudian menjelang sore selesai sholat asar kira-kira melihat ada sesuatu, misalnya ada sederetan takjil di sebuah meja, kemudian terbersit di hatinya, wah, ini betapa nikmatnya nanti untuk sahur ini. Nanti adzan berbuka puasa, wih, tak garap ini, tak sahur semuanya, ini tak habiskan. Nah, ketika ada perasaan seperti itu, maka menurut Imam Al-Ghazali itu hatinya, pikirannya, perasaannya masih belum ikut berpuasa. Maka dari itu para hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini tentunya dengan kategori puasa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, kita apakah puasa kita berada di level ketiga tadi, yaitu shaumul am, puasanya orang kebanyakan, apakah puasa kita sudah ada di grade kedua, yaitu shaumul khas, bukan hanya berpuasa tidak makan tidak minum, tapi juga berhenti menyakiti orang lain dan sebagainya, atau bahkan puasa kita sudah berada di level yang paling keren, kata Imam Al-Ghazali, yaitu shaumu khososil khas. Puasanya orang yang istimewa, bukan hanya tidak makan dan minum, tidak menyakiti orang lain, tidak ngerasani orang lain, tetapi hati juga kita puasakan dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang kedua yaitu jihad di bulan suci Ramadan di waktu malam. Apa itu? Alal qiyami, yaitu kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah-ibadah malam, misalnya ya sholat tarawih,
syukur-syukur kita bisa melaksanakan kegiatan sholat atau ibadah malam, semisal sholat tahajud dan lain sebagainya. Nah, untuk hal ini di bulan suci Ramadan itu godaannya sangat-sangat luar biasa. Di beberapa masjid, di beberapa musola yang melaksanakan ibadah sholat tarawih, itu jamaahnya sudah mulai ada kemajuan. Ada kemajuan dalam arti yang masih awal Ramadan, yang sholat tarawih itu 5 saf, sudah mulai maju tinggal 4 saf, bahkan sebagian sudah ada yang tinggal 3 saf. Nah, ini sebagai bentuk indikasi bahwa godaan di dalam berjihad melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan itu adalah sungguh sangat luar biasa. Maka dari itu hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Hafiz menyampaikan faman jama'ah baina hadzainil jihadaini, barang siapa muslimin muslimat di bulan suci Ramadan mampu menggabungkan, mampu menyatukan dua jihad ini, jadi jihad di siang hari di bulan Ramadan dan di jihad di malam hari di bulan Ramadan, ini bisa digabungkan, puasanya keren, ibadah malamnya juga keren, maka kata Imam Al-Habsyi wafa ajruhu yaumal qiyamah. Jadi akan dicukupkan pahalanya oleh Allah sampai hari kiamat, kata Imam Al-Habsyi. Para hadir jamaah, pemirsa dimanapun Anda berada, semoga di puasa tahun ini kita diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul berusaha meningkatkan kualitas ibadah puasa kita, kualitas ibadah sholat kita, dan lain sebagainya di bulan suci Ramadan ini sehingga kita betul-betul nanti mampu mengakhiri ibadah kita di bulan suci Ramadan ini menjadi insan yang betul-betul sesuai dengan harapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata terakhir yang bisa saya sampaikan kepada muslimin muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita selalu tingkatkan kualitas ibadah kita, kita kuatkan keimanan kita sehingga kita bisa menjadi muslimin dan muslimat yang betul-betul sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang tiada batas. Wa akhiran wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.